Seperti sudah saya sounding tadi teman-teman, dalam interaksi kita dengan teman-teman dari RSUD Kabupaten Kediri RSKK, kita akan mendapatkan banyak penjelasan ya soal program Buset Bugar Sehat RSKK. Saya sudah bersama dengan Bu Kurnia Resi, Sarjana Gizi, yang nanti kita bisa tahu apa sih sebenarnya program Buset ini ya. Sudah bersama saya di studio nih Bu Resi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ari. Ya, kalau ngomong soal bugar sehat tuh kita pahamnya selama ini kalau bugar ya sama dengan sehat. Ternyata beda ya Bu ya? Beda ya. Kalau bugar itu kita bisa tubuh itu segar gitu ya. Kalau sehat ya tentunya terbebas dari segala penyakit gitu. Pengertiannya seperti itu ternyata ya. Jadi RSKK ini punya program baru ya Mbak Ari, program Buset biar enak ngomongnya gitu. Buset gitu. Bugar dan sehat. Tentunya program ini meningkatkan kebugaran dan kesehatan yang awalnya diperuntukkan untuk karyawan. Nah, gitu. Jadi dengan manfaat dampak yang baik itu kita meluncurkan ke masyarakat sekitar Kediri. Wah, itu saya jadi pengen tahu sebenarnya seperti apa program Buset itu sendiri gitu. Iya, jadi latar belakangnya sebenarnya banyak karyawan yang punya indeks massa tubuh di atas normal ya, di atas 25 bahkan banyak yang di atas 30. Nah, tentunya itu bisa, kalau sudah di atas 30 berarti kan sudah obesitas ya. Jadi bisa menghambat dalam bekerja, tidak optimal, dan juga ada kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kegemukan. Misal naik tangga karena gemuk, akhirnya terpeleset misalnya. Terpeleset karena tidak kuat menopang berat badannya itu gitu. Itu sih. Jadi tujuannya memang untuk mencegah, mengurangi, memitigasi resiko supaya bekerja itu lebih optimal, seperti itu Mbak Ari. Jadi seperti itu programnya awalnya karena banyak karyawan di RSKK yang indeks massa tubuhnya sudah di atas normal ya. Iya, di atas 30 bahkan. Di atas 30 ya. Oke, nanti saya juga pengen tahu tuh caranya ngitung indeks massa tubuh ya. Tapi kita ingin tahu dulu gambarannya program Buset yang selama ini sudah diterapkan di internal RSKK, tapi kemudian bisa digunakan keluar itu seperti apa? Jadi program Buset itu ya, kalau untuk masyarakat, pasien ya bisa dari pasien umum. Jadi memang dari niatnya diri sendiri itu datang ke RSKK umum, daftar umum untuk menuju ke poli konseling gizi gitu. Bisa juga pasien-pasien rujukan dari poli spesialis, jadi dari dokter spesialis, misal dari poli jantung gitu ya. Kan kebanyakan pasien jantung itu dengan tubuh yang gemuk, itu bisa jadi minta ke dokternya gitu, dok saya ini gemuk ya gitu, boleh ya saya dirujuk ke poli konseling gizi gitu. Nanti di sana kita akan jaring, kita hitung indeks massa tubuhnya gitu. Nah, lalu kita cek komposisi lemak tubuh ya, karena kita punya alatnya. Nah, setelah itu akan kita konseling ya. Jadi bagaimana pola makannya seperti itu, pengaturannya seperti apa, gaya aktivitasnya seperti apa gitu. Kalau orang-orang yang gemuk, obesitas, itu nanti akan kita kerjasama dengan dokter spesialis lain seperti rehab medik ya. Jadi kalau untuk orang obesitas, terutama yang 30 ke atas itu tadi, memang tidak boleh sembarangan melakukan program penurunan berat badan ya. Gitu, Mbak. Jadi ada pendampingan. Ada pendampingan ya. Jadi sekali lagi melalui program Buset ini kita bisa misalnya kita mau cek komposisi lemak tubuh kita tuh sudah ideal atau belum normal, ya, sudah normal atau belum gitu, ya. Kalau abnormal ya berarti harus segera dinormalkan komposisi lemak tubuh sebelum berlarut-larut gitu, sebelum terjadi penumpukan ya berlebihan. Nah, pengukuran
indeks massa tubuh ini ya. Pengukuran indeks massa tubuh itu gambarannya seperti apa sama Ibu Desi? Indeks massa tubuh itu adalah perbandingan berat badan dengan tinggi badan. Jadi proporsi orang dengan tinggi badan seperti ini berat badannya yang normal seberapa. Jadi berat badan segini dengan tinggi badan segini ini sudah sesuai enggak? Gitu. Nah, setelah IMT itu kita dapat misalnya 30 gitu ya. Kita cek komposisi tubuhnya. Lemak tubuhnya. Iya, jadi tadi, yang menyusun tubuhnya sampai dapat berat badan 60 misalnya ya. Itu apakah lemak, otot atau air. Seperti gitu ya. Jadi belum tentu kalau ternyata indeks massa tubuh kita itu ideal. Ya. Berarti 30 batasannya berarti maksimal. 25. Ya. Itu belum tentu kita itu dalam kondisi ideal juga sebenarnya dalam tubuh kita, berarti begitu. Belum tentu ya. Tapi kalau sudah ideal ya kita pertahankan seperti itu, cuma nanti komposisinya kita atur. Gitu, bagaimana jadi aktivitasnya, pembentuk otot apa, penghilang lemak apa, kan juga tidak sembarangan gitu. Berarti tidak tidak sesederhana gitu ya kita menentukan apakah tubuh kita itu sudah ideal atau belum sebenarnya ya. Oke. Nah, konsultasinya ke dokter spesialis nanti diarahkan ya setelah kita ada masuk ke program Buset ini. Kalau dari pasien rujukan memang dari polispesialis, tapi kalau dari pasien umum daftar sendiri ke poligisi, biasanya kita ukur IMT-nya dulu. Ini kalau sudah terlalu berlebih kita anjurkan untuk ke polispesialis supaya aman enggak ini nanti kita jalankan programnya. Oh iya ya, gitu. Karena kan mungkin diet tertentu itu bisa berdampak ke penyakit yang sedang diderita oleh seseorang. Betul. Ya. Jadi masyarakat itu kadang-kadang kan dietnya itu by YouTube gitu ya, by sosmed gitu ya. Banyak macamnya yang diikuti. Cuman kalau tidak diawasi dengan kondisi tubuh yang berbeda-beda, mungkin yang di YouTube, yang di sosmed itu sesuai dengan diet itu, tapi belum tentu kita yang melihat, kita yang membaca itu seperti yang kebanyakan yang dipertontonkan oleh ini ya, yang kita lihat ya di media sosial itu betul. Jadi memang harus melekat ya. Ininya kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita itu yang sebenarnya seperti apa, baru nanti kita melakukan diet, terutama tujuannya untuk mendapatkan indeks massa tubuh yang ideal ya. Oke. Nah, pendampingan konseling gizi berarti kita nanti akan dituntun memilih jenis makanan apa yang tepat untuk diet kita, begitu juga. Jadi nanti di konseling gizi itu Mbak Ari kita kan akan menggali ya kebiasaan pasien atau kebiasaan orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa saklek. Misalnya Pak, nggak boleh ya Pak ya konsumsi ini. Pak nggak boleh. Nanti akan kecil hati gitu. Jadi kita harus benar-benar menggali pasien itu kebiasaannya di rumah seperti apa, pola gaya hidupnya seperti apa. Kita akan benahi sedikit demi sedikit. Yang kadang-kadang kalau kita nganggep kita tuh tidak boleh makan sesuatu itu, kita menganggapnya sama sekali tidak boleh. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi mungkin ada pemahaman yang harus lebih komprehensif ya tentang pemilihan makanan-makanan yang tidak boleh untuk kita, terutama untuk sakit-sakit tertentu. Betul. Ya. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita datang ke RSKK itu tidak karena kita sakit saja ternyata. Untuk bisa mendapatkan kondisi yang bugar dan sehat pun sudah ada program khusus dan itu kita dapatkan di poligisi berarti ya? Iya, kalau untuk pasien umum di poligisi saja atau misalnya ada keluhan penyakit lain ya bisa umum ke poli dokter spesialis. Nanti minta dirujuk untuk ke poligisi karena memang program Buset ini adalah gabungan dari beberapa keilmuan gitu. Ada dari rehab medik, mungkin dari jantung, spesialis dalam gizi gitu. Jadi kita bahu membahu di situ. Ada di berarti apakah ada divisi khusus atau memang masih gabungan dari beberapa poli yang ada gabungan dari beberapa poli ya. Oke, baik, luar biasa. Nanti kita akan gali lebih lanjut ya berapa lama program Buset ini dijalankan,
Sekali lagi nih busetnya bukan buset yang jelek ya Bu Resi ya. Kadang kita kalau Bugar lagi sehat. kesal itu kan pasti Buset. bilang gitu buset gitu. Tapi ini program bugar dan sehat dari RSUD Kabupaten Kediri. Lalu nanti kita juga akan tahu perbedaan dari program buset ini dengan program diet Yang yang apa namanya, pengertiannya orang selama ini kalau diet itu hanya untuk mendapatkan tubuhnya biar langsing. Padahal ada tujuan lain ya diet betul. itu supaya tubuh kita sehat dan bugar tadi ya. Oke, lanjut Ayah. Mbak Rahma di Puncuk Kediri, pola tidur tidak cukup atau kurang. Bagaimana cara mencukupinya padahal intensitas kerja cukup tinggi? Bu Iis Rahmawati di Ngunut Tulungagung, bagaimana cara mengawali kebiasaan berolahraga karena tipenya itu malas kalau berolahraga, apalagi aktivitas sehari-hari yang cukup menyita waktu dan cukup padat. Baik. Program Bugar Sehat Buset dari RSKK ini yang sedang menjadi topik bahasan kita dalam public interaktif hari ini bersama narasumber Bu Kurnia Resi Sarjana Gizi ya teman-teman. Oke, Bu Resi, Mbak Rahma di Puncu, pola tidur tidak cukup padahal intensitas kerja tinggi. Bagaimana nih cara mencukupinya? Jadi harus tahu ini dulu ya. Jadi tidur itu yang diutamakan adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bukan kuantitas ya. Bukan lamanya kita tidur. 8 jam kita bisa tidur, tapi kalau kualitasnya nggak bagus, itu juga nggak oke bagi tubuh ya. Jadi walaupun cuma tidur 5 jam atau 4 jam, 5 jam, 6 jam, tapi dengan kualitas yang bagus, itu nanti juga membuat tubuh itu bugar gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan olahraga. Ya, olahraga rutin itu tidak setiap hari, ini 1 minggu 3 kali. Kalau olahraga rutin, jadi kalau olahraga tubuh itu kan akan mengalami ini ya Mbak ya, ada di situ ada pembakaran, ya ada pembakaran baik pembakaran kalori dari lemak maupun dari gula gitu ya. Jadi kalau sudah olahraga, tubuh itu nanti akan terasa segar. Tidurnya akan kualitasnya bagus. Tuh kaitannya seperti itu ternyata ya. Gitu. Olahraga dan tidur. Oke. Itu. Disempatkan olahraga berarti 1 minggu 3 kali. 3 kali saja ya. Dengan durasi 1 kali olahraga berapa? Kalau melanjutkan pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Iis. Iya, olahraga. Oh iya, Bu Iis Rahmawati di Tidak Ngunut ada ya. waktu itu tadi ya. Jadi olahraga itu jangan berpikir olahraga yang harus work out. Gitu. Senam. Senam ke mana itu? Di lembaga senam itu ya. Di Terus klub-klub gitu ya. Iya, kita nggak ada waktu ke sana. Kita sudah sibuk. Nah, kita harus pintar ini cari olahraganya apa, dan tentunya yang bisa bagus juga buat tubuh gitu. Salah satunya adalah jalan kaki. Oh iya ya. Jalan kaki saja, tidak saya anjurkan berlari. Jalan aja ya, jalan kaki saja, apalagi dengan orang-orang yang IMT-nya di atas 30, itu olahraganya jalan kaki saja. Kalau lari itu yang dibakar bukan lemak tapi gula. Nah, jadi kalau lari otomatis heart rate-nya, nadinya itu kan naik ya. Kalau sudah naik, tubuh itu stres di dalam. Stres yang dipecah akibatnya bukan lemak tapi gula. Gulanya yang dipecah. Jadi kenapa kok jalan kaki itu walaupun sepele tapi cepat sekali menurunkan lemak. Gitu. Nah, berapa lama? Untuk awal 15 menit dulu. 15 menit. Setelah itu dilanjutkan, kalau kuat ditambah sampai 1 jam. Oh, setiap kali olahraga 1 jam. Iya. Kalau nanti sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Oke. Jalan kaki saja, tidak usah neko-neko. Jalan kakinya Jalan juga kaki bukan saja. jalan cepat. Jalan santai gitu jalan ya. santai saja. Oh, Gitu. sebenarnya gampang ya. Sebenarnya iya. Tapi untuk memulainya dulu ya yang Jadi nggak usah perlu yang, tekad. Iya, jadi nggak usah, kalau jalan kaki kan nggak perlu baju khusus gitu ya. Iya. Ya kita pakai gamis aja untuk ibu-ibu keluar udah jalan. Tetap 15, bisa ya jalan. bisa. Tapi kalau misalnya sehari-hari kita tuh kan sebagai ibu rumah tangga tuh udah jalan dari dapur ke depan bolak-balik itu belum ya? Nah, belum, karena Belum itu termasuk. ya belum masuknya aktivitas fisik. Jadi nadinya itu gimana ya? Kalau aktivitas fisik kan nadinya kita Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat gitu ya. Kalau jalan kaki yang konstan itu berbeda. Itu namanya exercise. Itu masuknya.
Gitu. Baik, nah ini yang terutama ibu-ibu yang mesti dipahami betul ya. Iya. Nanti kalau sudah mager di rumah, pegang handphone, Iya. terus sama nyemil, akhirnya indeks massa Kan tubuhnya jadi sudah capek ya, sudah capek kerja maksudnya. Habis cuci piring, cuci baju, capek akhirnya rebahan gitu. maunya me time, tapi Maunya me akhirnya time. Dikira aktivitasnya tadi yang cuci baju, cuci piring itu sudah masuk merupakan exercise. Pembakaran kalori padahal belum. Oh, oke. Gitu. Jadi itu yang perlu dipahami ya, terutama kita-kita yang merasa tidak punya waktu cukup untuk olahraga. Jadi olahraga itu tidak selalu yang yang aktivitas fisiknya berat. Betul. Jalan kaki saja ternyata cukup. Cukup jalan kaki Oke, saja, aman. baik. Ya. Oke, Bu Resi, sebenarnya berapa lama ya kita harus menjalankan program Buset ini di RSKK? Kalau misalnya kita mau mengambil program Bugar Sehat Buset dari RSKK ini. Kalau untuk lamanya tergantung tujuan programnya dulu ya, Mbak Ari. Misal ada siswa yang akan melanjutkan sekolah selepas SMA, Iya. akan melanjutkan ke jadi TNI abdi negara, mungkin. ya, itu bisa kita atur tergantung misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi berapa kilogram yang akan diturunkan, gitu. Jadi tergantung tujuannya dulu, gitu. Kalau untuk kesehatan, misalnya ada penderita jantung obesitas gitu ya, itu juga kita nggak bisa cepat, gitu. Kita pelan-pelan, 1 tahun, mungkin 2 tahun kita pelan-pelan karena kalau terlalu cepat ekstrim juga, gitu? terlalu, dan itu berbahaya juga. Gitu. Oh iya, betul ya. Contohnya kalau tiba-tiba kadar gula darah kita terlalu drop itu kan juga bahaya ya untuk tubuh kita ya. Oke, sekali lagi kita bisa reminding ke teman-teman kalau misalnya kita mau ambil program Buset di RSKK ini bagaimana caranya? Bisa langsung ke Poligisi ya, pakai umum, jadi nggak pakai BPJS, bayar umum, murah kok. Nanti ke Poligisi, kita di situ akan kita lakukan anamnesa ya, jadi dari IMT, dari ini juga komposisi lemak tubuh. Setelah itu kalau memang mengkhawatirkan nih IMT-nya kita arahkan ke dokter dulu, gitu. Ini aman nggak ya untuk melakukan program ini, gitu. Kalau misalnya aman saja, langsung kita kerjakan di Poligisi. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan BPJS Kesehatan berarti kita harus dapat rujukan dulu ya, dari sesuai, Paskes tingkat 1. Iya, sesuai alur gitu. Baru kemudian kita bisa diarahkan untuk masuk ke atau daftar ke program Busetnya RSKK ya. Jadi nggak susah ya Bu Resi untuk mengikuti program Buset ini ya. Nggak susah. Bugar dan sehat yang penting ya tujuannya. Baik, kita lanjut Santi. Bu Wiliana di Ngurah Kediri ingin menurunkan berat badan. Langkah yang dilakukan apa? Konsultasi serta apakah ada obat khusus untuk menurunkan berat badan? Mbak Ayunda Wilona di Tulungagung, pekerjaan Mbak Ayunda duduk selama 9 jam, jarang berolahraga dan sering merasa lapar. Ini karena faktor apa ya Dok? Apakah ada kiat-kiat sehat agar berat badan tidak terus naik? Khawatir obesitas karena jarang bergerak dan mudah lapar. Baik. Monggo Bu Resi kita berikan jawaban untuk Bu Wiliana dan Mbak Ayunda. Menurunkan BB tadi ya, apakah harus konseling atau bagaimana? Iya. Gitu. Bu Wiliana, kalau untuk menurunkan berat badan tentunya harus konseling dulu ke orang-orang yang tepat ya. Jadi bisa ke RSKK. Kita ngobrol dulu, gitu ya. Kita tanya-tanya dulu, kita anamnese. Program apa yang tepat untuk Bu Wiliana menurunkan berat badan? Gitu. Oke. Jadi bisa tadi seperti yang disampaikan Bu Resi, bisa datang langsung mendaftar sebagai pasien umum. Iya. Oke, tidak mahal ya? Tidak mahal. Beneran nggak mahal. Oke. Iya. Jadi konsultasi yang diet yang aman atau menurunkan berat badan yang aman itu dengan konsultasi ke Poligisi di RSKK ya. Oke. Kalau untuk yang Mbak Ayunda di Tulungagung? Kalau Mbak Ayunda tadi kerjanya 9 jam hanya duduk ya. Iya. Nah, tentunya ini juga berbahaya ya, karena di sela-sela 9 jam itu harus ada Mbak Ayunda ini berdiri, gitu, olahraga, gitu. Kita stretching gitu ya bahasanya. Jadi tidak harus diturutin 9 jam. Harus duduk gitu. Harus 1 jam lah kita ada disempatkan untuk olahraga. Olahraga. Bisa lihat YouTube olahraga yang low impact
itu ya, yang tidak harus lompat gitu. Sekarang kan banyak ya Mbak ya model-model olahraga, atau jalan mengelilingi kantor, di depan kantor 1 jam itu jalan-jalan, itu wajib sih kalau itu. Kalau 9 jam terus duduk, wah nggak saya sarankan. Nah, ini juga yang menyiasati karena Gampang lapar, sering ya. lapar itu apa yang bisa kita lakukan? Kalau sering lapar itu biasanya makannya tidak terjadwal. Itu. Jadi makan itu kan harus 3 jam sekali ya. Makan pokok utama, maksudnya ada nasi, sayur lengkap seimbang. Setelah itu 3 jam lagi kita nyemil. Jadi sebelum lapar kita itu udah kita masukin lambung. Gitu ya. Iya. Kita makan snack, cemilan 3 jam lagi, kita makan siang 3 jam lagi, snack lagi 3 jam lagi, makan sore. Nah, kalau Mbak Ayunda ini kemungkinan tidak terjadwal atau makannya seingatnya. Makanya akhirnya kok gampang lapar ya, karena ya kosong, lambungnya sudah kosong, dimasukin, dan yang dimasukin mungkin makannya juga nggak seberapa. Boleh kuantitasnya banyak tapi kualitasnya kurang ya? Gitu. Jadi kalau memang mau menahan kenyang itu ya makan-makan yang berserat tinggi gitu Mbak, seperti buah-buahan. Itu di lambungnya juga akan bertahan lama, dan juga seratnya bagus untuk organ pencernaan. Berbeda dengan yang karbohidrat itu ya, apalagi yang sederhana, kerupuk, keripik gitu ya. Betul. Iya, betul. Jadi sebenarnya per 3 jam ya. Jadi per 3 makan jam. Pokok, misalnya sarapan, kemudian 3 jam kita boleh makan snack ya. 3 jam kemudian baru yang makan siang misalnya ya. Betul. Terus antara makan siang dan makan malam berarti ada jeda juga, ada di 3 jam antara makan siang dan makan malam. Itu yang mungkin selama ini kita tidak sadari gitu. Kita pikir tidak boleh antara makan, nggak makan. Antara makan utama ya, sarapan dengan makan siang, di tengah-tengah nggak boleh ada cemilan biar kita tetap slim, langsing. Ternyata jadi boleh. Akhirnya nggak bugar kan. Gitu. Akhirnya kan lemes, lapar gitu. Jadi boleh tetap ada snack, makanan ringan antara makanan utama kita, tapi sekali lagi harus diketahui snack apa yang bagus itu ya. Itulah harus ke poligizi. Konsultasinya sama poligizi ya, sama ahli gizi seperti Bu Resi ini. Baik. Nanti kita akan kupas juga tentang bagaimana sebenarnya perbedaan antara program Buset ini dengan program diet lain. Tapi Bu Resi, tadi saya juga pengen tanya, kalau bedanya antara program Buset ya, Bugar Sehat di RSKK ini dengan program diet lain, seperti apa gambarannya? Jadi yang perlu digarisbawahi Mbak Ari, program Buset ini bukan program diet penurunan berat badan ya, tapi lebih kepada bagaimana orang itu bisa menjalani hidup dengan bugar dan sehat. Bonusnya adalah penurunan berat badan. Gitu. Kalau kita itu program penurunan berat badan, jadi fokus kita akan ke bagaimana caranya supaya berat badan itu bisa turun. Tapi kesehatannya dilupakan biasanya. Kesehatannya dilupakan. Akhirnya nggak bugar itu tadi, lupa makan, nggak makan, lemes, kerja juga nggak optimal gitu ya. Seperti itu. Terus untuk program Buset ini ditekankan ke perubahan pola hidup atau gaya hidup. Nah, yang tadinya makannya nggak teratur, terus aktivitasnya juga nggak teratur juga, olahraganya juga sembarangan gitu. Itu nanti yang akan kita tata. Jadi untuk pasien ini yang satu dengan yang lain tentunya berbeda. Aktivitasnya berbeda, makannya pun berbeda, jumlahnya berbeda, jenisnya pun berbeda. Seperti itu, Mbak Ari. Ada gambaran Bu Resi misalnya untuk seseorang yang biasanya kan ada misalnya diabetes ya. Diabetes kan katanya ada yang diabetes kering. Seseorang yang meskipun makannya sebenarnya banyak tapi kemudian tubuhnya mengurus ya, menjadi kurus. Itu misalnya contohnya seperti itu di program Buset ini seperti apa penanganannya? Kalau untuk diabetes sebenarnya tidak ada yang diabetes kering dan basah. Tidak ada ya istilah diabetes itu ya? Itu cuma satu, diabetes mellitus. Kenapa turun berat badannya? Jadi semua penderita diabetes itu akhirnya itu nanti berat badannya akan turun karena selnya kelaparan. Nah, gula yang harusnya itu disalurkan ke sel, baik sel di jaringan ya, di jaringan di otak,
di bagian tubuh yang lain itu tidak terkirim dengan sempurna. Akhirnya selnya kelaparan, gulanya beredar di peredaran darah, makanya namanya gula darah tinggi. Padahal harusnya ada di otot ya. Harusnya ada di sel. Ada harusnya di sel. Iya, harusnya di sel itu untuk melakukan aktivitasnya sel. Kita namanya sebutnya energi basal. Energi basal itu adalah energi minimal yang harus kita konsumsi, yang harus kita berikan kepada tubuh kita untuk melakukan contoh bernafas. Nah, itu juga butuh energi. Butuh energi ya. Terus contoh lagi untuk berkeringat gitu ya. Untuk menghasilkan keringat itu juga ada energi. Terus jaringan hati, paru, otak, jantung itu juga butuh energi untuk bekerja. Nah, kalau kita memberikan energi yang tidak cukup, basalnya itu tadi dengan diet yang sangat ketat, otomatis akan merusak ini tubuh gitu. Kalau untuk penderita diabetes, karena selnya itu kelaparan, jadi tambah lama kurus karena gulanya dibuang lewat urin. Makanya namanya kencing manis. Iya, kencing manis, karena kencingnya ya. memang manis, di situ ada gulanya. Ada gulanya. Terus dibuang lewat peredaran darah. Keringatnya mungkin juga Bisa jadi manis. Manis juga. Makanya kalau luka, Mbak, kalau luka tidak tertangani dengan baik itu tidak sembuh-sembuh karena memang darahnya itu mengandung gula. Dan kalau gulanya tinggi disukai bakteri. Oh, gitu Ya, pemahamannya. lama sembuh gitu. Kalau tidak diatasi dari kecil sampai akhirnya kemudian melebar bahasa Jawa ya ngerong. Oh, ngerong ya. iya. Itu karena bakterinya suka manis kan. Oke. Mbak Ari. Nah, itu juga termasuk yang ditangani ya soal gizi yang untuk penyakit-penyakit Penderita tertentu, diabetes, iya. jantung juga misalnya Iya, gitu bisa. ya. Semua lah, Gitu ya. segala bisa lah. Oke, di program Buset Bugar Sehat dari RSKK. Mbak Lia di Ngasem Kediri sangat suka makanan atau minuman yang manis. Kira-kira berapa batas gula yang harusnya kita konsumsi dalam sehari? Kalau sudah mencapai batas maksimal, bagaimana cara menetralisir? Mbak Maria di Wates Kediri, apa saja efek makan di malam hari? Saat ini kondisi perut terasa semakin buncit, apakah itu salah satu efeknya? Lalu apakah ada olahraga atau makanan yang bisa membuat perut mengecil seperti semula? Baik, masih kita lanjutkan public interaktif bersama RSKK dalam program Buset Bugar Sehat bersama Bu Kurnia Resi, Sarjana Gizi. Bu Resi, 2 pertanyaan kita jawab ya. Mbak Lia di Ngasem? Yang pertama tadi ya Mbak Ari. Iya, sangat suka makanan minuman manis. Berapa sih batas gula yang harus kita konsumsi dalam sehari? Kalau untuk gula sebenarnya tidak ada batasan, bukan berarti boleh semaunya ya. Boleh los, nggak boleh Jadi los ya. Kita harus tahu kebutuhan kalori sehari dulu, Mbak. Siapa tadi? Itu kalorinya berapa? Mbak Lia, Ya, misalnya satu hari kebutuhan kalorinya 1.800 gitu ya. Nah, perlu diketahui gula itu bukan hanya ada di gula pasir. Ya, gula itu juga terkandung di bahan makanan lain. Kalau sudah tercukupi sampai 1.800, gula pasirnya juga nggak bisa dikonsumsi. Gitu. Okay. Jadi ada makanan-makanan yang sudah mengandung gula alami seperti buah-buahan, sayur, nasi. Bahkan nasi juga mengandung karbohidrat ya. Gula itu kan karbohidrat. Jadi Mbak Iya, kalau sudah di atas usia 30, kalau bisa dikurangi, benar-benar dikurangi minum manis gitu. Apalagi minum minuman manis yang instan ya. Iya. Ya, itu. Itu ya sudah harus benar-benar mengurangi kalau di atas 30 tahun. Kalau anak-anak bisa boleh mengkonsumsi karena anak-anak kan masih pertumbuhan. Gitu. Itu boleh, cuman juga tetap ada batasan. Ya. Gitu. Iya, yang seperti misalnya contohnya yang botol-botolan itu gitu ya. Atau yang sekarang menjamur dalam kemasan boba-boba dan sebagainya itu. Ya itu kalorinya sangat tinggi sekali, Sangat itu gulanya tinggi, ya. sangat tinggi sekali. 1 gelas bisa setara dengan 1 kali makan. Wow. Nah, kenyang tidak, tapi gula sudah tinggi. Kalau terlalu banyak akhirnya kan disimpan jadi cadangan, jadi lemak. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan kita minum 1 kali saja gitu, boleh. masih boleh. Kalau itu ya. Pokoknya nggak tiap hari atau setiap saat kita minum. Setiap harus hari yang gitu kemasan itu gitu ya. Boleh, cuman harus tahu dulu nih
satu hari ini kalori saya 1.800. Kalau saya sudah minum ini 300 kalori, berarti sisa 1.500 kalori. Oke. Gitu. Baik. Jadi mesti mengetahui kebutuhan kalori kita juga, usia juga dipertimbangkan juga Usia ya. juga dipertimbangkan. Usia dipertimbangkan. Oke. Nah, sekarang untuk Mbak Maria di Wates Kediri, apa saja efek makan malam hari? Ini yang selalu menjadi keluhan kaum wanita, terutama ibu-ibu, dampaknya ke perut buncit. Iya. Tentunya ada efeknya ya. Kalau malam, setelah itu tidak ada aktivitas ya, makannya itu kalau boleh saya tahu makannya seperti apa? Apakah camilan atau makan pokok ya, makan lengkap nasi gitu ya, yang plus lauk pauk sayur gitu ya. Sebenarnya terakhir itu jam 6 sore ya. Kalau untuk makan nasi, sayur, lauk pauk itu jam 6 sore. Terakhir boleh jam 9 itu snack. Gitu. Snack itu berupa apa, Bu Resi? Bisa buah-buahan, bisa snack sehat, misalnya kue-kue tradisional gitu. Ya, yang tentunya tidak bersantan, tidak bergula tinggi gitu. Oke. Terus dampaknya ke perut tentu saja iya. Jadi ada kalau perempuan itu biasanya penyebaran lemaknya itu ke seluruh tubuh. Di perut, paha. Iya. Di pantat ya. Pantat. Ya, itu perempuan itu khasnya. Kalau laki-laki penumpukannya cuma di perut. Nah, itu yang berbahaya. Gitu. Oke. Terus bagaimana caranya? Olahraganya cuma satu, jalan kaki saja. Oke. Jalan kaki yang rutin, konstan, stabil itu bisa menurunkan lingkar perut. Dan untuk makan yang di larut malam tadi ya sudah harus ini polanya. Di stop ya. Iya, jadi jadwalnya memang harus benar-benar dilihat gitu. Terakhir kali makan jam 9 itu cuma snack aja. Snack saja. Oke, tadi yang untuk gula itu kalau misalnya kita sudah kelebihan di dalam tubuh kita itu juga dengan olahraga menetralisirnya itu. Iya, kalau itu olahraganya juga tidak bisa olahraga yang low impact seperti jalan kaki. Iya, bisanya ya dengan olahraga aerobik seperti itu. Tentunya juga dilihat ini Mbak, IMT-nya tadi. Oke. Iya, kalau IMT-nya masih oke untuk high impact, masih bisa langsung untuk membakar gula. Kalau yang IMT-nya di atas 30 itu ya low impact gitu. Oke, bisa dikasih contoh Bu Resi ya, cara mengukur IMT kita secara sederhana itu seperti apa misalnya contohnya? Caranya gampang sekali, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, tinggi badannya dalam meter ya. Misalnya berat badannya 50, tinggi badannya 160 cm. Berarti 50 kilo dibagi 1,6 kuadrat. Nah, untuk hasilnya dilihat standarnya nanti. Ada standarnya ya. Ada jadi kalau batasan berapa sampai berapa iya, itu 18,5 sampai 25 itu normal. Gitu. Oke. Nah, kalau di bawah 18,5 berarti ya gizi kurang. Kalau di atas 25 ada yang overweight, di atas 30 sudah obesitas. Oke. Gitu. Kalau sudah obesitas segera datang ke Poligizi ya, di RSKK untuk konsultasi untuk mendapatkan program Buset ini. Iya. Program bugar dan sehat ya. Oke, tapi selama ini sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan program. Kita belum launching ya. Masih belum launching ya? Ini pertama kali di Radio Andika. Wah, luar biasa. Kapan launchingnya? Wah, ini kurang tahu ya. Nanti ada info lebih lanjut ya. Tapi kalau karyawan ada beberapa yang sudah ikut gitu. Memang kalau kelebihan berat badan terus nanti aktivitas jadi berkurang, ada kekesitannya kurang, masih jadi berkurang ya. Oke, mari kita dapatkan kebugaran dan kesehatan bersama teman-teman RSKK, RSUD Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan program Buset yang selama ini sebenarnya sudah ada tapi untuk internal karyawan RSKK dan nanti akan di-launching untuk masyarakat umum ya. Iya. Kita tunggu nanti infonya melalui Radio Andika ya, Bu Resi ya. Terima kasih, Mari. Terima kasih Bu Resi, semoga sehat selalu. Saya juga berharap selalu bisa dapat bugar dan sehat ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang, Bu Resi. Sukses selalu ya. Sama-sama, terima kasih. Baik, teman-teman, semoga Anda juga bisa mendapatkan gambaran, bisa mendapatkan kebugaran dan kesehatan ya dalam interaktif tadi, dalam public interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri.